Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 HCI dari Universitas Multimedia Nusantara. Pada video ini, kami ingin menampilkan hasil karya redesign dari website Shopee dari kelompok 2 ini. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya selaku ketua, nama saya Nicholas Wijaya. Nama saya Sheila Putri Agustin. Nama saya Glenn Sebastian Sastra. Saya Calvin Ronaldo. Saya Nicholas Mentos. Dan saya Ryan Candiari. Baik, sekarang kita akan mulai. Nah, jadi yang kita lihat sekarang ini itu adalah halaman login page dari website Shopee kami. Nah, pertama-tama yang kita bisa lihat itu adalah logo dari Shopee-nya, moto-motonya, dan seberapa banyak produk dan pengguna yang sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi di bagian login page ini itu ada dua opsi di mana kita bisa masuk ke dalam akun kita atau login, dan ada daftar atau sign up. Nah, contohnya jika pas kita udah mengisi email kita di sini dan sudah menulis passwordnya, kita tinggal masuk dan kita akan hadir di menu homepage-nya. Di menu homepage ini, di bagian atas itu ada logo Shopee-nya, ada search bar-nya, ada tombol untuk notifikasi, tombol untuk masuk ke menu help, panjang, dan menu untuk masuk ke profil. Di bawahnya itu ada menu untuk beranda, ada untuk promo-promo flash sale, voucher, dan ada Shopee Mall. Di bawahnya itu ada menu-menu kategori, dan di bawahnya itu ada menu-menu untuk promo-promonya. Di sebelah sini itu ada untuk flash sale, di atas ini ada gratis ongkir, dan di bawahnya ada untuk cashback. Di bawah itu adalah beberapa produk yang terkena flash sale. Nah, sistem dari flash sale ini itu sama seperti website Shopee yang biasanya, di mana ada time limit untuk setiap produk. Dan di bawah sini itu adalah barang-barang produk yang keluar di FYP kita. Contohnya kayak sepeda ini, pokoknya barang-barang contohnya yang kita sering cari lah. Makanya muncul di daily discoveries ini. Di bawah itu ada moto dari Shopee, penjelasan dari Shopee itu apa, dan yang terakhir di paling bawah ada bagian footernya. Nah, contoh kita mau cari sebuah produk gitu, nanti kita tinggal ketik di sini aja, contohnya kita pilih sepatu deh, kita tulis sepatu di atas ini, dan jika kita search, maka yang muncul adalah produk-produk sepatu. Nah, ini ada dikasih tahu hasil pencarian untuk sepatu, itu ada 10 produk yang ditemukan. Di atas ini juga ada bagian-bagian tertentu dari produk itu, ada yang relevan, ada yang terbaru, produknya ada yang produk yang terlaris, harga yang terendah, dan harga yang tertinggi. Di bagian samping kanannya itu bagian samping kirinya itu ada filter untuk lokasi, jenis toko, tangan harga, dan rating yang tinggi ke terendah. Contoh kita milih produk yang ini deh. Jika di bagian sini itu ada dikasih tahu judul produknya, harganya berapa, ratingnya juga berapa. Ini di sini ada diskon harga 14% dari yang awalnya 499 jadi 425. Di sini ada beberapa jenis sepatu-sepatu dan ada variannya. Di bawah sini itu ada profil dari penjualnya, sistem pengirimannya gimana, spesifikasi produk, deskripsi dari produk, dan yang di paling bawah itu adalah penilaian produk dan komentar. Oke. Contoh kita sudah memilih produk ini, terus kita masukkan produk ini ke dalam keranjang. Dan jika kita udah masukkan ke keranjang, maka akan masuk ke logo keranjang ini. Atau di sini. Nah,
Dan jika kita mau beli, tinggal tekan checkout aja dan pengiriman nanti akan dikirim. Itu saja dari bagian ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian profil. Oke, untuk selanjutnya di bagian profil, jadi di sini adalah bagian di mana biasanya kita melakukan login dan sebagainya seperti masukkan nama lengkap, lalu juga email, mungkin nomor telepon, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Oke, mohon maaf. Oke, dilanjut saja. Untuk selanjutnya ada pesanan saya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa proses dan pesanannya sudah sampai mana, seperti bisa dalam pengiriman, mungkin juga sudah diterima, atau mungkin masih diproses. Lalu selanjutnya ada juga wishlist. Jadi di sini ketika masukkan barang ke dalam favorit atau biasanya disebut wishlist juga, barangnya akan muncul di dalam sini. Lalu selanjutnya untuk alamat, jadi bisa memasukkan alamat kalian seperti contohnya seperti ini. Terus juga ada juga metode pembayaran seperti mungkin menggunakan kartu kredit atau mungkin menggunakan dompet digital dan lain-lainnya. Lalu juga selanjutnya ada juga notifikasi. Ini seperti notifikasi ketika pesananmu sedang dalam perjalanan, mungkin ada flash sale atau lain-lainnya juga, promo yang menarik, itu juga pesanan telah diterima, dan lain-lainnya. Untuk next-nya pasti ada pengaturan. Jadi untuk misalnya ingin mematikan notifikasi pesanan atau mungkin lain-lainnya, juga mengubah kata sandi, aktivitas login, dan juga preferensi bahasa dan lain-lainnya. Mungkin itu saja dari bagian profil. Selanjutnya boleh dilanjut saja. Oke, untuk bagian selanjutnya itu adalah bagian kategori dan bagian menu help. Silakan. Oke, untuk bagian selanjutnya itu ada bagian kategori. Di sini jika kita lihat di bar kategori ada beberapa kategori yang bisa kita pilih. Contohnya kita masuk ke kategori elektronik sini, kita bisa melihat di menu ini dimunculkan semua barang yang dikategorikan sebagai kategori elektronik. Lalu untuk kategori lain misalnya fashion, kita bisa lihat ada barang-barang fashion, dan untuk home living ada barang-barang seperti kebutuhan rumah dan lain-lain. Dan di food ada produk makanan, dan di toys ada produk mainan. Lalu untuk help page, jika pengguna ingin memiliki pertanyaan, bisa menuju ke bagian help ini. Di bagian help ini kita bisa mencari beberapa topik dengan jawabannya. Contoh, ini ada topik cara berbelanja, user bisa lihat pertanyaan yang sering muncul dan jawabannya langsung. Kemudian ada topik pembayaran, topik pengiriman, topik pengembalian dan refund, topik akun saya, dan topik keamanan. Itu saja sih untuk bagian kategori dan help. Kita akan lanjut ke bagian perbandingan di antara website original dan website redesign kami. Silakan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian perbandingannya metodologi, survei dan profil responden. Nah, di sini responden tuh bakal melihat tampilan yang udah kita redesign dan yang original. Nah, lanjut aja. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagian login page-nya. Di sini kita lihat nih, bagian kiri itu yang ori, dan yang bagian kanan itu setelah kita redesign. Setelah kita lihat apa kata responden, nah, mayoritas itu memilih redesign kita tuh lebih bagus karena fontnya lebih modern dan tata letaknya juga lebih rapi.
Selanjutnya, kita lihat di bagian banner promo. Di bagian kiri kita lihat ada Shopee Ori dan bagian kanan yang udah kita redesign. Dan kita lihat apa yang responden katakan. Nah, di sini kita lihat redesign unggul. Namun warnanya tuh masih lebih dipertimbangkan. 44% tuh prefer yang udah di redesign dan 38,9% tuh yang original. Selanjutnya, kita lihat di bagian bar kategori. Nah, yang kiri ada dari Ori Shopee dan yang kanan yang udah kita redesign. Lihat apa yang responden katakan. Mereka bilang kalau bar kategori yang udah kita redesign itu lebih dipilih secara 61,1% keseluruhan karena tata letak dan fontnya itu dianggap lebih konsisten dan lebih mudah untuk dinavigasi. Oke, izinkan saya lanjut untuk bagian halaman produk FYP. Ini bisa dilihat untuk perbandingan dari FYP original dan redesign kami. Untuk boleh langsung ke hasilnya. Halaman produk FYP untuk hasilnya itu redesign sangat disukai dengan 72,2% memilih redesign terutama untuk font dan posisi elemen yang lebih user friendly dan nyaman dipandang. Nah, habis itu kita lanjut ke bagian flash sale. Ini seperti biasanya kita membandingkan antara flash sale original dan flash sale redesign. Boleh dilanjutkan. Preferensi cukup seimbang ya, di mana 50% memilih redesign dan 50% memilih original atau sama aja keduanya. Redesign dinilai lebih bersih, namun perlu peningkatan pada elemen highlight agar fitur flash sale lebih menonjol dan menarik perhatian pengguna. Lalu kita lanjut ke bagian pemilihan produk. Di sini kita bisa lihat seperti biasanya pemilihan produk yang original dan redesign. Boleh dilanjut ke ya. Pemilihan redesign sangat mendominasi dengan 88,9% responden memilih redesign. Font yang modern dan warna yang segar sangat diapresiasi, menjadikannya bagian dalam tingkat kepuasan tertinggi dalam evaluasi ini. Selanjutnya kita lanjut ke bagian keranjang, bisa dilihat perbandingannya. Dan untuk hasil evaluasinya, redesign unggul dengan 83,3% preferensi keseluruhan karena tata letak lebih efisien dan mudah digunakan, warna lebih menarik dan modern. Namun di sini ada sarannya di mana perbaikan border radius agar tampilannya lebih halus dan font redesign lebih disukai mayoritas responden. Baik, untuk bagian pesanan, ini adalah perbandingan dari Ori dan redesign kami. Lalu ini adalah hasil dari responden terhadap perbandingan pesanan kami. Mereka lebih memilih redesign sebanyak 50% dan 33% itu memilih Ori dan sisanya menganggap keduanya sama saja. Nah, dari preferensi itu terbagi jadi beberapa aspek yang sudah saya bilang tadi. Dengan font redesign-nya dipilih 72,2%, namun posisi elemen original masih dipilih 61,1%, yang cukup banyak untuk pemilihan Ori. Untuk itu perlu ada penyesuaian tata letak dan keseimbangan optimal dalam redesign website. Kombinasi keduanya disarankan untuk hasil yang terbaik. Mulainya untuk bagian perbandingan profil, ini adalah perbandingan profil Ori dan profil redesign kami. Dari hasil evaluasinya, sangat banyak yang memilih untuk redesign dengan mayoritas 94,4% dan tidak ada yang memilih untuk Ori dan sisanya menganggap sama aja keduanya. Dari redesign ini, responden memilih keseluruhan tampilan redesign. Kenapa? Karena warnanya lebih modern dan tata letaknya lebih rapi. Itu menjadi alasan utama mereka lebih memilih yang redesign. Font dan posisi elemen ini dinilai juga jauh lebih bersih dan konsisten dibanding yang versi originalnya. Lalu ini adalah perbandingan dari menu help. Ini adalah menu help dan ini yang Ori dan ini yang redesign. Untuk evaluasi, ini ada 61,1% mereka masih lebih memilih redesign
dan 27,8% mereka memilih yang original, sisanya yang sama saja keduanya. Walaupun 61,1 responden memilih redesign, namun banyak responden menyarankan agar warna orange khas Shopee tetap dipertahankan dan ditonjolkan pada halaman ini agar identitas brand Shopee tetap mudah dikenali oleh penggunanya. Dan kita sudah sampai pada akhirnya. Kesimpulan dari keseluruhan ini adalah responden menyukai tampilan yang lebih bersih dan minimalis, mengurangi elemen visual yang berlebihan. Penataan elemen yang rapi dan konsisten meningkatkan kenyamanan dan intuitivitas navigasi. Yang poin ketiga, desain yang tidak ramai mencegah kelebihan informasi, menggunakan kesan modern dan fokus pada konten utama. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Baik, kira-kira itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.